Ya, ini yang saya janjikan. Gue ngincernya lama. Orang yang seni delivery-nya menurut gue sih, nggak tahu deh. Full of character. Coach Justin. Welcome to my studio. Thank you. Gue sebenarnya yang berterima kasih. Apa sih? Gue itu siapa sih? Bisa diundang ke sini. Somebody. Luar biasa gitu. Somebody. Gue nggak pernah tuh. Gue bilang, Coach Justin akan jadi tamu gue. Lu mau nitip tanya apa? Banyak haters yang tanya. Banyak haters. Salah satu pertanyaan, kenapa sih si Coach satu itu suka banget ngeblok orang gitu? You have reason? Enggak, sebenarnya gini ya. Gue itu suka mengeducate. Yes. Okay. Okay. Mengeducate, that's why I was coach. Yes, pelatih timnas 4 tahun. I am. Sorry? You still a coach, right? No, not anymore. Not anymore. Enggak, udah 2013 udah. Tapi sekolahnya coach kan? Lulusan KNVB. KNVB Belanda, ya. Terus. Kan intinya adalah mengeducate. Okay. I try to educate those people. With your way. My way. Jadi juga dengan sopan santun, dengan apa. Karena kan netizen udah nggak jelas, songong, blok aja langsung. Selesai urusan. Iya. Tapi kalau beda pendapat, that's okay. Kan gue suka ngebully fans MU. Karena beda, that's okay. Okay. I don't care lu mau umur berapapun, apapun, kita diskusi normal oke. Cuman untuk gue Twitter itu bukan ranah untuk diskusi. Jadi sometimes gue malas untuk diskusi. Karena you know if I have to explain itu benar-benar detail. Oh iya kan? That's why Twitter itu bukan tempatnya. Itulah salah satu alasan lu kurang ajar goblok. Tuh udah kejawab ya. Dan tahu berapa yang gue blok? Berapa? Follower gue kan 62.000. Sekarang tinggal 50-an. Yang gue blok itu total 5.500 lebih. I think paling banyak dari semua itu. Dia the best blocker. The biggest blocker ever gitu. Terus istilah kardus itu dari mana sih? Itu spontan aja. Jadi orang itu tahu gue. Gini ya, I have to tell you, gue sekolah di Indonesia tuh sampai kelas 5 SD. Tahun 79. Surabaya. Habis itu kan ke Belanda. Jadi bisa dibilang pola pikir kita itu dibentuk di Belanda. Kan usia 12 sampai 32. So it means, gue ngomongnya ya, what I have in my mind, ada yang di hati gue, di otak gue keluarkan. And I don't care selama gue tidak fitnah, tidak menghina orang, gue keluarkan. Ya kardus itu salah satu, padahal kalau orang tahu gue ngikutin gue dari zaman net soccer, ESPN FC, di situ keluar banyak istilah lah. Banyak istilah dan ya diikutin orang ternyata. Termasuk muka bengkoang, apa? Itu sih. Iya. Itu sih maksudnya. Nah, itu ada yang nanya itu masalahnya. Iya. Jadi muka bengkoang itu untuk gue, kan orang bilang, bengkoang itu kan bagus, dalamnya putih, luarnya coklat. Tapi untuk gue sih, pronounce sounds-nya bengkoang itu sounds apa ya untuk gue unik lah. Unik ya. Jadi untuk gue kalau gue suka bilang di Twitter ya, lu gue blok bukan karena lu beda pendapat, karena muka lu kayak bengkoang. I just say things, you know. Jadi untuk bilang aja, dan gue nggak tahu juga apa yang gue ngomongin diikutin terus sama orang-orang itulah, sama netizen itulah. Kadang spontan aja kan. Kalau kita ngobrol soal bola, soal apa, ya gue keluarkan aja terminologi yang spontan. Mungkin karena bahasa Indonesia gue terbatas, karena gue sampai kelas 5 SD kan di sini. Jadi jangan berharap bahasa Indonesia gue bagus gitu. Jadi yang apa yang ada di otak gue ya keluar aja. Tapi itulah menjadi ciri dari seorang Coach Justin. Ya, mungkin. Kalau kenapa dia gila-gila pembela, mungkin kalau tanya, ini rapid, saya punya, untuk Coach Justin, saya punya mungkin 8-10 rapid question. Utrecht atau Ajax? Utrecht dong. Pasti dong. Utrecht. Kita belajar bola di Utrecht, besar di Utrecht. Pasti. Itu kotanya kecil banget. Walaupun penduduknya nggak sampai sejuta. Nggak sampai. Sampai 250.000. Ya, cuman berapa jam? Berapa menit naik train dari Amsterdam? Is it? 30 menit. Ya. Naik kereta. Tapi ini is emotional. Oh iya, man. Trust me, I love Utrecht. But you understand kan? Kan kita dari umur 12 kita belajar bola di situ. Lu tinggal di situ pasti. Iya. Saya masih di situ ya? Oh, segitu. Mama masih di Utrecht. Wow. Saya cuman berapa kali ke Belanda. Saya tidak pernah ke Utrecht until one day teman gue Mas Helmi harus ke Utrecht. You will love it. Dan gue kesana sama bini gue. Wih,
itu kota. Kalau Amsterdam kan metropolitan, Ya. aduh orangnya gitu Rame, ya. ya. Ada smell-smell gelek di mana-mana gitu ya. Utrecht is different, Ya. kota pendidikan ya. Ada University of Utrecht. Iya, betul. Ya, kemudian dia kan sentralnya Christianity ya di Belanda. Yes. Dulu mungkin Dulu ya. Katedral Saint Martin, Ya, ada ya. dom. Dom. Dom Tower. Dom itu katedralnya lah kasarnya gitu ya. Oh, ada kafe-kafe di pinggir sungai. Iya, Aduh, iya. makanan It's very Indonesianya nice. banyak. Ya. Orang Belandanya beda antara di Amsterdam sama di Utrecht. Beda lah. Ya beda. Kalau Amsterdam lebih cuek ya. Ya, Lebih situ cuek. waduh. Sama kalau di Amerika orang New York sama orang LA kan beda. Betul. New York lebih cuek, LA lebih santai. Utrecht juga karena kecil, kota keempat 250.000 lebih ramah lah Ya. mungkin ya. Jadi ini lebih memilih Utrecht daripada Ajax yang hebat itu lebih karena emosional ya. Iya, Because you betul. were there. Karena emosional, gue dari umur 12 udah ke stadion. Jadi gue udah menikmati 3 stadion FC Utrecht. Oud Galgenwaard yang pertama, Galgenwaard, terus Veenmarkt itu stadion darurat setahun, terus New Galgenwaard. New Galgenwaard itu sampai sekarang sempat berapa kali direnovasi, tapi yang dari dulu sampai sekarang, I've been there gitu loh. Jadi kita dulu hari Minggu itu nggak ada istilah ke gereja, bro. Jadi mana ada gereja, stadion. Stadion is our church. Segitunya. Dan ada seorang pesepak bola Belanda paling top lahir di Utrecht. Marco van Basten? Ya. Banyak. Itulah, that's why I hate Ajax. Ajax itu selalu banyak pemain dari Utrecht. Marco van Basten, Wesley Sneijder, Ibrahim Afellay, Hans van Breukelen, banyak sekali dibajak. Bahkan pelatihnya Erik ten Hag kan latih Utrecht. Diambil terus. Dan ada satu bintang film. Ini cuma orang dewasa yang tahu. Kelahiran Utrecht. Sylvia Kristel, Emmanuel. Pernah nonton Emmanuel? Hebat tahu Sylvia Kristel. Nggak banyak orang tahu Sylvia Kristel. Generasi gue, generasi lu juga lah. Iya. Sylvia Kristel sampai di Hollywood ngetop loh. Iya. Bintangnya agak seksi-seksi gitu. Oke, Coach, repeat question kedua. Iya. Ini ada 2 orang bintang yang diperdebatkan orang, dua-dua penggemarnya banyak dan ribut satu sama lain. Iya. Saya butuh opininya. Messi atau Ronaldo? Messi for sure. For sure. Messi juga karena dia dari Barcelona, I'm also fansnya Barcelona, tapi juga kalau objektif dong, skill, kalau achievement. objektif, gini, kalau Messi itu kan pure bakat, talent. Ya. Kalau Ronaldo itu talent plus sedikit talent plus hard work. Benar-benar kerja keras. Sampai apa yang dia achieve sekarang berkat kerja keras. Ya itu harus dihargai juga. Cuman kalau Messi ibarat dia nggak usah latihan, he's still better. Tapi kalau udah mengatakan Messi hanya besar, hanya bagus di Barcelona, di luar he doesn't prove anything. That is not true. Kenapa? Kalau kita lihat Ronaldo itu kan ibarat lebih ke cetak gol. Ya. Messi lebih komplit. Ya. Dia bisa main di tengah, bisa dribbling, bisa assist, bisa cetak gol dan lain-lain. Jadi karena bakatnya luar biasa. Dan kalau dibilang gitu, ya bisa iya, bisa tidak. Tapi Barcelona seringkali ketemu tim Inggris. Diobok-obok juga itu tim Inggris. Jadi, I think, in this case, bukan tidak menghargai Ronaldo ya. Tapi murni karena bakat yang mungkin lahirnya dari berapa ratus tahun sekali. That's why kita sebagai penggemar bola, kita harus bersyukur bisa lihat Messi bermain. Gitu ya. Jadi saya kali ini akan berubah pola. Saya nggak mau challenge apa tamu saya, ya. Jadi saya cuman kepengen tahu aja, ya. Saya nggak mau berdebat, kepengen tahu dari tamu saya. Oke, yang ketiga, Persija atau Persib? Jujur ya. Ya. Saya justru gue itu tidak pernah punya ikatan emosi dengan klub Indonesia. Ya. Because walaupun gue lahir bahkan tidak juga dengan Persebaya, karena gue besar di Belanda. Gue kasih contoh ya, waktu gue masih jadi pelatih timnas futsal, itu kan kita sering ketemu Malaysia. I don't feel rivalitas antara Indonesia dan Malaysia. I don't feel that. Wow. What I feel is Belanda Jerman. I really felt that.
Dan kalau tahu teman-teman yang dulu atau anak gue nggak akan mau beli pakai Adidas atau pakai Puma. Dulu ya, sekarang udah mulai pakai karena Jerman banget. Karena terlalu Jerman. Jadi rivalitas Jerman Belanda itu lebih in the blood. Wah itu benar-benar, wah itu parah banget itu. Dulu waktu gue pelatih timnas, habis tanding lawan Malaysia, malamnya gue jalan sama Malaysia. And it's okay. It's okay. Karena I don't feel the rivalitas, I don't feel that. Nah sama kayak Persija Persib, I don't feel that. Just I really don't know. Nggak bisa komen. Nggak bisa komen at all. Not into it. Not into it. Dan bahkan untuk sepak bola, jujur ya, gue nonton timnas itu baru 2 tahun terakhir. Sebelumnya nggak pernah. I really not. Jadi kalau banyak sekali netizen minta, Coach Justin coba dong mikirin jadi apa kayak pelatih atau memberi masukan kepada timnas. Oke, I will tell you. 2005 gue itu waktu ngelatih timnas futsal diminta sama AFC untuk ambil lisensi sepak bola. Oke. Karena dulu kalau punya lisensi sepak bola bisa jadi instruktur futsal di Indonesia. I don't want it. Karena gue tahu kenapa gue terjun ke futsal. Karena gue hanya ingin membantu. Dulu orang nggak kenal futsal, gue pertama kali main futsal tahun 80. 80 sampai sekarang orang Indonesia tahu futsal tahun 2002. Itu dengan Aji Masaid waktu itu ya? Waktu itu dengan Aji Masaid. You were so close with Aji. I was very close with Aji. Dia ngajak gue. Almarhum ya? Ya. Dia ngajak gue masuk ke dunia futsal di Indonesia 2003. Sementara gue main futsal di 1980 pertama kali di Belanda. Jadi futsal for me udah olahraga yang karena gue melihat bahwa futsal ini Indonesia lebih punya potensi untuk berprestasi di dunia internasional. Lebih punya kans. Lebih punya kans daripada sepak bola. That's why gue ngebantu. Kans itu bahasa Belanda ya? Iya kan bahasa Belanda. Tapi untuk dibilang seumur hidup dari situ nggak juga. To be frank, I'm a businessman. My mindset is businessman. It doesn't matter. Lu bisnis lu warung, punya warung atau pabrik, tapi mindsetnya adalah businessman. Beda kalau lu kerja sebagai direktur di sebuah perusahaan. Mindsetnya is karyawan. And you are different. Do you understand what I mean? Jadi it's about mindset, dan untuk gue ngelatih itu just for sudah kita bahas di bawah tadi, panggilan, country call untuk ngebantu. It's not for the money. The money is not there. Nah, that's why gue dari dulu tidak mau jadi pelatih, entah itu bola, entah apa. Bukan gue nggak bisa. Kalau gue mau, gue nggak usah datang ke sini. Gue di Belanda aja. Udah ada lisensi. Gue ada lisensi KNVB, gue bisa ambil, mending gue ngelatih tim bola di Belanda. Tapi passion gue tidak dalam satu profesi, yaitu entah jadi pelatih lah apa enggak. Kalau kita as a businessman, kita kan lebih fleksibel. Lebih free. Lebih free. We can do anything. I see. Gitu. That is the reason kenapa gue tidak pernah mau melatih. Dan tidak mau seumur hidup jadi pelatih lah. Oke. Udah kejawab ya? Baik. Keempat. Mourinho atau Pep Guardiola? Gue tahu jawaban lu. Gue cuma kepengen tahu kenapa lu nggak suka Mourinho. Tahu. Oke, gini. Why? Lu ngaku lu punya karakter. Mourinho karakternya gila. I understand. But untuk gue, sepak bola adalah satu. Mungkin gue terlalu dari kecil di otak gue dicuci dengan filosofi Johan Cruyff ya. Dengan Belanda. Bahwa sepak bola itu nomor satunya adalah entertainment. Coach Justin menyukai Barcelona karena di situ ada Johan Cruyff. Salah satu. Ya. Sepak bola itu adalah entertainment. Johan Cruyff selalu bilang, total football ya. Ya di luar prestasinya atau bagus, dia selalu bilang kita harus menghargai orang-orang yang menonton, yang bekerja dari Senin sampai Jumat. Lo gak suka Mourinho karena parkir bus? Karena itu. Mourinho itu menghalalkan segalanya untuk menang. Untuk menang. Sementara kita kalau aktif dalam sebuah kompetisi, entah itu main layangan, main PS, kita mau menang. Nggak ada yang nggak mau menang. Iya kan? Semua yang kita lakukan tujuan menang. Jadi buat apa kita bahas yang sudah pasti? Oke? Kita nggak perlu dibahas menang atau kalah. Cuman yang penting kan sekarang caranya, yang beda kan caranya. Untuk Mourinho menang itu di atas segalanya. Mau main jelek atau apa. Nah, untuk
untuk Pep yang lulus anak buahnya Cruyff juga, harus ada dasar yang lebih luas lagi dari sekedar menang. Nah, untuk gue itu gimana ya? Kalau kita menghalalkan segalanya, tidak mengentertain untuk menang, it's against my philosophy. Karena tapi kalau karakter, if you park the bus bisa aja once in a while you win. But kalau kita menyerang, kan Johan Cruyff bilang, pada saat kita pegang bola, kita nggak bakal kebobolan. Kita pegang bola. Nah, untuk bisa pegang bola, the more you hold the ball, tambah lama kita pegang bola, tambah besar peluangnya probability-nya untuk mencetak gol. Itu tiki taka tuh. Ya, dari tiki taka, ball possession dan lain-lain. Filosofinya sih sebenarnya di situ. Gitu. Tapi kalau karakter, I agree. Kalau karakter, he's one of a kind. Kalau karakter pribadi, gue bilang Coach Justin lebih mirip Mourinho daripada Pep. Semua orang bilang begitu. Banyak yang bilang begitu. But untuk gue tidak akan menghalalkan segalanya untuk menang lah, kasarnya gitu lah. Ada perbedaan di situ ya. Iya. Sebenarnya itu sih perbedaannya. Dua-duanya di pinggir lapangan is very fashionable ya. Dua-duanya pakai Armani gitu pinggir lapangan. Enggak beda sama Jurgen Klopp gitu yang pakaian training Iya. True. Tapi secara personality ini lebih outspoken, sementara Pep lebih ke bawah ya, lebih enggak terlalu banyak ngomong ya. Mungkin Mourinho itu lebih kayak artis ya. He know his role. Kalau Pep lebih profesional. Dia cuma bisa bola. Tapi kalau prestasi kita bisa berdebat, dua-duanya hebat lah. Dua-duanya lah. Dengan cara yang beda. Tapi kalau Pep lebih ke seorang profesional yang fokus dengan kerjaannya. Kalau saya lihat ya, dari pilihan-pilihan Coach Justin tuh ada selalu memilih dari unsur emosi ya. Ada emosi bonding. Why you pick Utrecht? Why you pick Barcelona because of Johan Cruyff is there? Why you pick Pep Guardiola karena Barcelona filosofinya turunan Johan Cruyff. Now I try to understand. I mean, yang membedakan between individual kan adalah emotion. If you don't have emotion, you're like a robot. Lu mau kaya, lu mau ganteng, mau hebat. But if you don't have sebabnya karakter. Banyak pandit di Indonesia, but this is so different. Kardus. paling banyak pandit yang paling banyak hatersnya. Dan paling banyak ngeblok orang. Oke, kelima. Gua nggak mau nanya Arsenal. Ya. MU atau Liverpool? Ini kan perseteruan Liga Inggris dua ini dong. No, I don't agree with you. For me, Arsenal still number one. Tapi if I have to choose, I cannot choose. Karena kembali lagi, feelingku di Arsenal. Coba buang feeling dikit lah. Dua-dua adalah gini. MU di bawah Sir Alex itu luar biasa. Jurgen Klopp, Liverpool di bawah Jurgen Klopp luar biasa. Dan both coaches dengan filosofi mereka tidak hanya menang kalah, tapi dengan karakter mereka. Tapi different era lah. That's why different era. That's why kalau you give me the choice harus milih, I really don't know harus milih siapa. Karena in my heart tetap Arsenal. Susah, I'm an emotion guy, ya kan? He is more than a woman, main perasaan. Jadi kalau harus pilih, but sebagai penonton netral, I really enjoy the match-nya Liverpool. Gaya main itu luar biasa. Bener-bener Jurgen Klopp ini sangat jenius. Tapi juga MU semenjak Bruno datang, itu mainnya juga luar biasa. Hanya di musim ini 3 match mereka main 3-3 jelek. Kenapa? Nggak memainkan Donny van de Beek? Nggak, karena mereka terlalu tergantung oleh Bruno. Jadi pada saat Bruno drop, kelihatan whole team drop. Kemarin kan babak kedua nggak dimainin dia. Katanya karena ribut sama Harry Maguire ya. Nggak tahan lagi dia. I don't know. Try to be objective because you are a pandit. Siapa yang lebih berpeluang untuk finish lebih tinggi tahun ini? MU atau Liverpool? Liverpool for sure. For sure. Itu I think semua fans yang ngerti bola akan bilang begitu. MU sekarang dalam masa transisi.
Dan they can go, and it takes time. Ya, dan mereka bisa ke atas, bisa juga ke bawah. Ya. Ini arahnya masih nggak jelas mau kemana. Kalau pembelian 5 pemain terakhir, what is your comment? Dari MU. One by one, Alex Telles is good. Alex Telles, enggak. I don't want to use istilah good or not, good or bad. Gue nggak mau pakai istilah itu. Tapi gue lihat pas atau tidak, bisa sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Ya. Sesuai dengan dan bisa berkontribusi nggak? Alex Telles for sure ya. Edinson Cavani ya. Karena pada saat Alex Telles masuk, Luke Shaw bisa main di tengah, center back. Jadi dia punya banyak pilihan untuk menggeser Maguire atau Lindelof. At least punya more itulah option. Cavani is good option karena dia gratis, track record jelas walaupun sudah 32 tahun. 33. Nah, kenapa dia bagus? Martial selama ini atau Rashford nggak perform tetap main. Pogba, Martial, Rashford, Maguire, De Gea, mereka main ancur-ancuran, tetap main. Pada saat Cavani masuk, mereka mulai keringetan. Saatnya orang-orang itu, the incumbent saya nyebutnya ya, harus ada tantangan. Harus ada tantangan, harus ada kompetitornya. Karena pada saat Cavani masuk, Martial bisa main dari kiri, Rashford bisa main dari kiri, dari kanan juga bisa. At least mereka harus bekerja lebih keras lagi. Jadi if you play bad, next week bisa nggak main lagi. Nah, perasaan ini harus mereka miliki. Harus ada. Selama ini mereka nggak punya itu. Karena perform, jadi nggak ada masalah. Pada saat di musim ini mulai jelek baru mulai kelihatan, baru suara-suara yang keluar. Jadi pembelian Alex Telles oke, Cavani oke, Van de Beek untuk gue 50-50. Gue diskusi dengan banyak fans MU, gue dulu, listen, gue nonton Van de Beek itu udah bertahun-tahun, kalian nggak? For sure, oke? Van de Beek, kalau dia ambil untuk menjadi duetnya Bruno, gue bilang tidak. Tidak akan? Tidak. Bukan, nggak akan perform, nggak bagus. Tapi kalau dia diambil sebagai servernya Bruno, itu bisa. Jadi dia bisa bermain sebagai box to box, sebagai DM, tapi tidak sebagai nomor 10. Di Ajax, sebelum Van de Beek, itu ada namanya Davy Klaassen. Sebelum Davy Klaassen ada yang namanya Sim de Jong. Nah, tiga-tiga ini karakternya sama, di posisi yang sama, di mana dua ini gagal di luar di Inggris. Kenapa? Karena nomor 10 di Ajax itu bukan playmaker. Itu mencari kedalaman. Playmakernya itu dari sayap, dan banyak orang klub ketipu bahwa dikira nomor 10 dari Ajax adalah top scorer, skillful, bla bla bla. Padahal lebih kepada server. Mereka lebih serve ya. Ya. Nah, Donny van de Beek kalau bisa dimanfaatkan kapasitasnya, bisa dia. Cuman kalau orang menurut fansnya dipakai menjadi goal getter bla bla bla, nggak bakalan, nggak bakal berhasil. That's my opinion. Oke. Baik. Di Italia, AC Milan atau Inter Milan? That's the toughest derby. Juventus sudahlah, that's another side. Kalau lihat sekarang ya, gue bilang Inter Milan. I've watched, gue harus jujur, gue bukan fansnya sepak bola Italia. Dulu ya, tapi sekarang akhir-akhir ini Serie A menurun, kualitasnya menurun. Bahkan pada saat gue di komentator di beIN Sport tahun lalu, sebelum ke TVRI, 2 tahun di beIN juga dapat match Serie A. Wah, itu sangat membosankan. Tapi kalau kita melihat pada saat ini, sekarang, at this moment, gue masih mengunggulkan Inter. Karena dari sisi kualitas pemain, pelatih, dan pelatih. Pioli nggak jelek juga, cuman kualitas pemainnya Milan masih di bawah Inter. Jadi kalau cuman derby ini kan selalu it's a final ya, selalu susah. Dan berapa tahun terakhir yang gue tahu, AC Milan itu selalu kalah di menit-menit akhir. Jadi AC Milan pun juga tim yang lagi pelan-pelan bangkit lagi ke atas. Cuman kalau dibilang kualitasnya sekarang Inter masih di atas Milan, di bawah Juve. Juve lain lah pokoknya ya. Oke, ini menarik nih. Sir Alex atau Arsene Wenger? Oh, Sir Alex. Oh ya? Iya. You are Arsenal, Sir Alex. I'm Arsenal fan, tapi gue sangat kritis terhadap Arsenal sendiri. Arsene punya masanya di mana dia unbeatable.
very good. Tapi masanya itu mungkin 10 tahun doang. 5-6 tahun terakhir, he is a trash, hancur. Bukan dari prestasi ya, tapi dia ngeliat pemain aja udah salah. I have a hard time, berapa tahun waktu Wenger masih di situ, gue ribut terus sama netizen. Karena gue kritik semua pemain yang dia bilang bagus. Iwobi, Welbeck, Theo Walcott, Wilshere, Ramsey, itu gue hajar semua dan gue diajar, dan sekarang terbukti mereka sampah semua. Sir Alex bertahun-tahun berbeda generasi, dia ganti-ganti pemain tapi tetap perform. Sampai di tahun terakhirnya dia bawa juara, dia tetap perform. Jadi performance-nya konsisten. Dan gue suka Sir Alex, salah satu kenapa gue respect karena dia keras. Waktu gue jadi pelatih gue juga sangat keras. Disiplin itu nomor 1. Yap, stam dibuang ya. Gak ada yang lebih penting, dilempar sepatu. Gak ada yang lebih penting dari klub. Players come, players go. Klub itu penting. Nah, yang jadi masalah, yang fase yang tidak dialami oleh Sir Alex tapi dialami oleh Wenger adalah dia tidak bisa ngelihat pemain lagi. Dia tidak tahu pemain yang mana bagus dan yang mana yang jelek. Arsene. Di Arsenal. Di periode-periode terakhir ya? Di 4-5 tahun terakhir. Kesalahan paling besar kali waktu melepas Robin van Persie ya ke MU ya? Is it? Iya. Salah satu blunder terbesar. Ya. Jadi Van Persie bilang, Van Persie kan dihujat sama fansnya. Dia bilang Arsenal nggak menawarkan gue kontrak. Jadi I have no club. Karena MU mau ya I go to MU. Gitu. Sementara orang pikir dia pengkhianat kan ke MU. Padahal dia udah nggak ditawarin kontrak. Kan lucu. Dan Özil dikasih gaji begitu besar kontrak begitu lama. That's why 4-5 tahun terakhir dia udah kemampuan dia udah gone, udah hilang. Sanchez itu di zaman dia juga ya? Sanchez di zaman dia. Ya. Sanchez kesalahan pembelian terbesar, kesalahan terbesar Arsenal juga kan? Sanchez yes and no. Ternyata ini pemain kalau secara skill oke, tapi dia itu susah adaptasi. Satu, dan gajinya gede. Ini salah Arsenal, kesalahan MU juga. Ini salah. That's why Sir Alex tetap manusia, di mana dia tetap bikin kesalahan. Contoh kayak dia buang Jaap Stam. Dia mengaku bahwa itu sebuah kesalahan. Hanya karena Jaap Stam nulis sesuatu yang nggak bagus di buku tuh kan? Gila itu. Terus? Ya. Dan kalau gue bilang salah satu kesalahan ya beli Alexis, tapi beli Van Persie udah benar. Cuman that's okay. Wajar lah. Pelatih kan, saya baca-baca pelatih mereka juga manusia, pasti juga bikin kesalahan. Tapi secara overall, he performs. Jauh lebih bagus daripada Wenger. Walaupun Wenger ada masa-masanya 2000 sampai let's say 10 years lah, di mana dia sangat bahkan berapa tahun lebih bagus di atas Sir Alex, di atas MU. Cuman secara overall, Sir Alex tetap. Ya, Sir Alex ibarat dari tahun pertama sampai tahun terakhir selalu perform. Next, Mikel Arteta atau Ole Gunnar Solskjaer? Arteta, jauh. Ya. Ini juga dengan teman-teman deket gue yang fans MU juga kita sering ribut, sering diskusi. Gue kasih contoh aja ya. Sebelum Bruno Fernandes datang, MU keteteran. Kenapa? Karena 2 musim lalu MU dapat 66 poin, musim lalu 66 poin. Poinnya sama, tapi ditambah 200 juta pembelian pemain. Maguire datang, Aaron Wan-Bissaka datang, Januari Bruno datang, tapi poinnya kok sama, ya kan? Dan kita tahu semenjak Bruno datang, mereka menang terus. They get a lot of point semenjak Bruno datang. Artinya sebelum Bruno datang kan kehilangan banyak poin, ya kan? That's why 66 poin dan musim lalu 66 poin. Kenapa? Karena Ole itu cuma punya satu sistem. Di mana dia mengandalkan seorang playmaker. Dia coba di nomor 10 Lingard, gagal. Dia coba Pereira, gagal. Sehingga MU prestasinya naik turun. Up and down. Sampai Bruno Fernandes datang, berhasil. Tapi sistemnya nggak berubah, itu aja kan. Mengandalkan seorang playmaker. Arteta main 4-3-3, Özil main, nggak bagus. Dia rombak 3-4-3. Kenapa? Karena dia nggak punya playmaker.
Dia mau datangkan Awar, nggak datang, dapat Partey. Oke, Partey datang kemungkinan kembali 4-3-3 karena Ceballos kemungkinan besar. Jadi dia bisa memanfaatkan kualitas pemain dengan sistem yang ada. Kalau Ole, ini sistem gue, pemain harus adaptasi. Yang kadang-kadang belum tentu. Iya, kadang-kadang belum tentu berhasil. Kalau Arteta, pemain gue kayak apa? Oke, pemain gue kayak jadi begini. Dia ngadon dari yang ada. Iya. Dari bahan yang ada. Dari ada. Dan itu justru itu kehebatan seorang pelatih dilihat dari situ. Kecuali tim kita super hebat. Jadi kalau super hebat, lawan yang adaptasi dengan kita. Tapi kalau tim kita Arsenal kan pemainnya kualitasnya katrok, mediocre semua. Ya kan? That's why dengan pemain mediocre, tapi kita bisa perform. Ada Aubameyang dong. Only one. Sisanya, you name it. Sisanya kan either udah habis waktunya kayak Willian, Lewis. Yang lain kan lebih banyak mediocre. Willian keren dong, Mas. Iya, Willian iya, tapi kan udah senior juga. Tapi intinya adalah Arteta bermain sesuai dengan kapasitas pemainnya. Coach, jujur, Liga Inggris siapa yang menurut Coach tim yang punya kedalaman yang paling hebat? Cuman satu. Liverpool? Man City. Man City? Ya, Liverpool justru tidak. Sangat kelihatan kemarin. MU dibantai oleh Spurs, main 10 orang, 5 gol kado. Yang supposed not to be to happen. Iya. Iya kan? Iya. Liverpool 11 lawan 11. Mereka kehilangan 2 orang. Kalahnya dengan Aston Villa lagi. Aston Villa, Mane sama Alisson. Oke, Adrian bikin blunder, 1 blunder. Nah, 6 gol lainnya. Ngapain aja gitu. Kenapa? Karena Diogo tidak bisa bermain seperti Mane, sehingga mereka kehilangan 1 orang di tengah. Dia lebih ke samping, Mane lebih ke setengah playmaker di tengah. City bukannya aging, Coach? Aging or not? Aguero sudah... Oke, true. Tapi kalau kita lihat bench-nya, luar biasa. Dalam. That's why gue selalu kritik Liverpool. Mereka terlalu arogan, dikira beli pemain murah, Minamino 12 juta, Tsimikas 7 juta. Alcantara dong? Alcantara baru Alcantara yang oke, yang bisa jadi starter. Diogo 40 juta, masih 50-50. Jadi hanya 1 pemain, sementara mereka klub selalu mengandalkan 11 pemain. 2-3 diganti, penggantinya nggak perform. Nah, kebetulan Liverpool ini nyaris nggak ada yang cedera. Kebetulan itu? Kebetulan. Beruntung nggak ada yang cedera, nggak ada yang suspend atau bla bla. Mane kena COVID, Alisson cedera kelabakan. Tahun lalu kenapa mereka bisa gagal di Champions League? Did you still remember the game? Oke, mereka ketinggalan 1-0 dari ATM di Atletico Madrid, di Atletico. Main di Liverpool 1-0, perpanjang waktu. Liverpool unggul 2-0. Everything under control. Until Adrian blunder, kiper cadangan. Akhirnya mereka kalah. Jadi mereka kalah karena kiper cadangan. 3 years ago, Karius. Final Champions League, kalah lagi. Berkat kiper, blunder kiper. Mereka tidak punya kiper cadangan yang bagus kedua. Tidak seperti MU, tidak seperti Arsenal, tidak seperti City. Dan mereka nggak mau beli. Itu pemiliknya tuh pelit banget. Baru tahun ini Thiago oke. Tapi Thiago kan cuma 1. Alisson cedera, siapa yang gantiin? Adrian. Persoalannya. Hancur juga kemarin. Mane cedera, siapa? Dan ini gue belum bilang Van Dijk cedera, Salah cedera, Firmino cedera loh. Iya, ini baru 2 loh. That's why Liverpool tuh beruntung. Iya, mereka harus mereka beli 1 Thiago, penggantinya Henderson, Wijnaldum, oke, masih bisa. Diogo belum bisa gantiin, levelnya belum setinggi itu. Komen tentang Chelsea dong, pembeliannya gila banyak banget dan all good players. Oke, all good players di atas kertas. Sekarang a good team itu bukan kumpulan dari pemain-pemain hebat. Bukan perkumpulan dari pemain. 11 Messi nggak bikin juara. 11 Ronaldo nggak bikin juara. Harus ada servernya, harus ada passernya, harus ada finishernya. Nah, ramuan ini Lampard belum dapat ramuan ini. Tapi musim lalu Lampard sudah membuktikan bahwa he's a genius. Walaupun jam terbangnya sebagai pelatih masih cetek, tapi
kehilangan Hazard, dia nggak beli pemain, dia masih bisa rank 3-4. Poinnya sama-sama MU, 66. Oke, dua-dua main Champions League. Sekarang dikasih 5 brand pemain bagus. Werner, Havertz, gila, Ziyech, Chilwell, Thiago. Cuman kembali lagi, ini kan butuh waktu untuk jadi kompak. Butuh waktu. Apalagi Havertz. Gue sering nonton Leverkusen karena Peter Bosz pelatihnya di situ. Havertz kan main di situ. Temponya di sana very low. Leverkusen bermain itu kayak slow tempo, kayak City lah. Enggak, bukan slow tempo, tapi lebih kiri kanan membangun serangannya. Sementara Lampard maunya direct. Straight ya, gitu ya. Ya. Dan itu di situ dia agak kewalahan, walaupun kikuk gitu ya. Iya, dia harus adaptasi lagi. Walaupun di match terakhir udah agak mendingan, cuman still as a team Chelsea masih butuh waktu untuk cari ramuan yang benar. Apalagi Ziyech belum main kan. Nah, Ziyech ini punya peran sangat penting. Punya potensi. Ya, dan Pulisic kan cedera. Kalau Ziyech sama Pulisic masuk, nah harusnya Werner depan, Pulisic kiri, Ziyech kanan, belakangnya Havertz. Baru di Jorginho, Kante sebagai 2 DM. Karena 4 ini udah sangat ofensif. Ditambah wingback-nya. Gitu. Nah, ramuan ini dengan direct footballnya Lampard itu masih belum nemu. Jadi butuh time lah, butuh waktu. Terakhir coach, kalau Coach Justin kita berandai-andai diberikan kesempatan untuk membuat tim bermain di Liga Inggris, sistem apa? 4-3-3, 4-2-3-1? Well, it depends on. Gue juga pelatih. Atau lo start dari lo milih pemain siapa deh? Gue juga pelatih kayak Arteta lah. Gue lihat pemain apa yang. Oke, kita buang itu. Lo pick bebas saja, kayak di permainan fantasi football lah ya. Kiper siapa yang akan ambil? Kiper Alisson. Di center back Van Dijk. Ya, for sure Van Dijk sama. Bukan Maguire ya? No, for sure enggak. Gue udah tahu. Siapa lagi? Laporta mungkin. Laporta. Ya, Laporta. Terus? Di kiri Robertson. Ya. Kanan Alexander Arnold. Itu dua itu gila wingback itu. Ya. Trent. Wan Bissaka enggak lah ya? Enggak. Kayaknya nggak ada pemain MU nih, terus. Di tengah Bruno bisa masuk. Bruno sebagai playmaker. DM-nya itu Kante. Ngotot dia. Ya, sebagai DM. Nah, ini dia itu salah dimanfaatkan sebagai box to box. Tapi dia sebagai DM zaman kayak di Leicester tahun pertama Chelsea itu luar biasa. Iya. Terus Bruno, Kante, satu lagi. Main 3 nih? Iya, 4-3-3. Siapa ya? Mungkin sekarang Henderson ya. Ya, Henderson itu pemain yang nggak kelihatan tapi banyak banget pemain Liverpool ya. Kontribusinya Liverpool lagi luar biasa. Terus di depan 3 Aubameyang pasti masuk. Mane pasti masuk. Kanan siapa? Kevin De Bruyne. Ya. City. Jadi Kevin De Bruyne, Mane turun, Aubameyang sebagai striker. Salah nggak ada. Harry Kane nggak ada. You don't like Harry Kane? No. Harry Kane is a killer ya. Kalau Aubameyang kan lebih komplit. Mungkin tidak cetak gol sebanyak Harry Kane. Tapi dia lebih apa ya? Kenapa nggak ngambil James Vardy? No, Vardy enggak lah. Vardy itu apa ya? Vardy itu untuk umurnya luar biasa. Tapi dia hanya mengandalkan sama kayak Son. Ngandelin counter aja. Tapi gila ya. Iya, tapi kalau Leicester lawan City, berkat Vardy menang kan? Iya. Next match-nya kalah 3-0. Jadi forward. Buat apa? Sama kayak MU. MU kalah lawan Spurs. It's just 3 point. Jangan dibesar-besarkan. You learn from it, move on.
untuk jadi juara di Inggris kan konsistensi. Konsistensi. Bukan karena kita menang lawan MU atau Liverpool atau apa. Konsistensi terutama di minggu-minggu terakhir. Iya, betul. Betul kan? Ya. Dan koleksi poin lawan tim-tim kecil. Ya. Nah, sekarang kayak sekarang kan aneh Liga Inggris ya. Kayak Spurs lah. Iya. Spurs kalah lawan Everton, kehilangan poin lawan Newcastle, menang 6-1 lawan MU. Menang besar. Menang besar. Liverpool, tapi tetap 3 poin. Ya. Nah, Arsenal aku bilang, Arsenal itu biasa aja, tapi they win the game. 3 kali menang. Itu yang penting. Kalahnya lawan Liverpool is calculated loss. Dari segala segi mereka kalah. Tapi lawan tim-tim kecil yang musim lalu mereka kehilangan poin, they win. Jadi kalau orang bilang tergantung ranking, enggak. Tapi tergantung konsistensi. You can win dengan apa namanya, that's why ini untuk fans MU, nggak usah dipikirin lah 6-1. Anggap aja itu pelajaran. Yang penting konsistensi. Harus. Gitu. Saya pikir supaya mereka belajar juga lah ya. True. Supaya pemain terutama Martial, Rashford, Pogba, Maguire, De Gea. Ini harus dicadangin 5 ini. Ganti Henderson, ganti Van de Beek, ganti Bailey, ganti Cavani, satu lagi lah di depan, I don't know siapa itu, Greenwood atau siapa, atau James Greenwood atau siapa. Ya, atau Igalo? Igalo enggak. At least 4 dari 5 ini harus diganti lah. Bukan untuk selamanya, untuk shock effect. Membuktikan. How about Juan Mata? Juan Mata tuh. Juan Mata juga bagus. The lucky charm. Exactly. Bisa juga dikasih kesempatan di sayap kiri. At least Ole sebagai pelatih, dia harus memberikan sinyal. Dan kayaknya Ole tuh nggak punya keberanian itu. Ya? Nah, itu yang gue bilang. Sampai gue sendiri di DPI, Ole kalau next match nggak cadangin Maguire, feeling gue pacaran mereka berdua itu. Karena sebagai pelatih kita harus memberikan sinyal ke whole group bahwa tidak ada yang spesial. If you don't perform, gue cadangin. Gitu. Gue paling suka tuh statement dari Patrick Evra. Orang bilang selalu siapa pairnya Maguire, siapa pairnya Maguire. Kalau menurut gue, out Maguire. Ya, I agree. 80 juta pound, bro. I agree. At least harus dicadangin 2-3 match dulu lah. Iya. Biar dia belajar lah ya. Biar dia belajar. Selesaikan kasus di Yunani. Dan orang lupa, MU itu is one of the biggest club in the world. Dari sisi history, dari sisi financial, dari sisi fans. Jadi you should play like that. Jangan terlalu sekarang mereka play like a mediocre team. Dan nggak layak. Mesti kita belajar lah ya. Belajar dari Liverpool, bertahun-tahun nggak juara. Arsenal lebih sabar lagi nggak juaranya kan? Nggak, Liverpool 30 tahun. Ya, Arsenal berapa tahun? 17 tahun? Ya, something like that. Ya. Tuh nggak apa-apa gitu. It's okay. Karena MU tuh punya tradisi fans ya, mau menang mau kalah, we still red. Nggak ada masalah. Dan yang jadi masalah dengan fans MU sekarang, mereka masih inget masanya Sir Alex. Iya. Itu you have to close. You have to close the book dan mulai bangun lagi dari sekarang. Kalau gue lebih lucu, Coach. Kalau gue nggak nonton, langsung menang tuh MU. Kemarin iya, dan itu benar. Kemarin lawan Spurs, gue nggak mau nonton. Tapi gue kebangun, gue ngintip Twitter. 1-0. Menit ke detik ketika 1-0. Gue tergoda untuk nonton dong. Wah, gue keluar. Ya, turn apa Mola TV, begitu gue buka, lo kok langsung kalah 1-2. Iya, itu in no time itu. In no time. 1-0 sampai 2-1. Dari menang 1-0 jadi 1-2 tau gak? Aduh, gue teruskan 6-1. Begitu gue udah tidur, gue tinggal tuh. Nggak nambah-nambah tuh gol. Kenapa gue nggak tidur pada saat 1-0 aja dulu lagi? Sebenarnya waktu 2-1 itu nggak ada masalah. Still okay. 10 orang masih bisa ngelawan. Tapi kartu merah itu yang fatal. Iya. Kartu merah itu fatal. Dan itu memang pemain itu. Apalagi zaman VAR sekarang. Kita mau ngapain aja kelihatan. Ini bikin gerakan kayak begini. Ya tapi kan gerakan Eric Lamela sebelumnya juga. Betul. Dan itu drama tuh, cuma dicolek. Drama banget. Drama banget. Cuman Martial kepancing. Iya. Tapi itu pelajaran juga salah sendiri buat dia lah. Iyalah. He's still young. Oke, Coach. Oke. Wah, ini keren nih kita ngomongnya. Thank you. Thanks untuk fans. Ya. Fans and haternya Coach Justin. Jadi udah gua wakilin tuh ya. Kenapa lu di-blok. Jadi kalau nggak mau di-blok lu udah tahu tuh. Ya. Jangan lupa tetap tonton Just Talk dan juga LBI Bicara. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you, Coach. Thank you.